Sesaat lagi Anda akan dengarkan Suwarna, selintas warta untuk Anda. 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Sahabat KR Radio, saatnya kita ikuti Suwarna, selintas warta untuk Anda, edisi hari ini. Baik sahabat KR Radio, pada 2021 ini, Indonesia menghadapi serangkaian bencana alam yang datang berturut-turut, mulai banjir, longsor, hingga erupsi gunung berapi. Kondisi ini memaksa semua elemen masyarakat untuk bersiap menghadapi ancaman bencana alam di tengah situasi pandemi. Dalam mitigasi bencana di tengah pandemi COVID-19, menurut ahli mitigasi bencana, Eko Teguh Purnomo, jika melihat penanganan erupsi Gunung Semeru saat ini dinilai belum dapat menjadi contoh yang baik dalam hal mitigasi bencana sekaligus mitigasi COVID-19. Melihat realita di lapangan, banyak relawan yang tidak memakai masker, tidak segera mencuci tangan, dan masih banyak berkerumun dalam waktu yang lama. Menurut Eko, saat pihaknya meninjau lokasi terdampak erupsi Semeru, di wilayah bencana ada sekitar 5.000 relawan dari berbagai daerah yang mengelola hampir 1.500 korban bencana. Beberapa organisasi relawan ada yang sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tetapi banyak pula yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal itulah yang dimungkinkan akan menjadi masalah, padahal relawan ini berasal dari lembaga yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam penerapan protokol kesehatan. Berikut penuturan Eko Teguh Purnomo yang disampaikan dalam talk show Ruang Publik KBR pada Senin 13 Desember 2021. Nah, kalau saya ngelihat di kasus di Semeru sekarang, rasanya itu belum jadi contoh praktek baik gitu. Banyak teman-teman yang merasa nggak melakukan prokes, bisa deket, bisa nggak maskeran. Ini dipengaruhi oleh lingkungannya, kayaknya kok aman-aman aja gitu. Saya yang kebetulan sekarang di sini, harapannya juga pemerintah daerah itu juga sekarang itu melakukan 3T juga. Jadi selain melakukan prokes, melakukan 3T. Ya, ini sangat banyak pelaku-pelaku. Kalau kita lihat buka des relawan, ini ada 5.000 relawan mengelola 1.500-an, 1.420 penyintas. Jadi banyak relawannya ini sekarang yang berasal dari mana-mana. Ada organisasi relawan yang menerapkan secara ketat, sebelum kesini pakai antigen begitu, pakai maskeran. Tapi banyak yang enggak juga. Nah, campur aduknya yang ada di sini yang repot. Saya sih kadang-kadang melihat lembaga yang harusnya memberi contoh baik itu kurang memberi contoh baik. Sementara itu, dalam melihat upaya penanganan korban bencana di tengah pandemi, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra menuturkan, saat ini di sebagian besar wilayah masih sangat rentan terjadi bencana alam, terlebih masih dalam situasi pandemi COVID-19. Menurut Hermawan, cara terbaik untuk menghindari dan mengantisipasinya yaitu dengan self-awareness atau kesadaran diri. Jika dikaitkan dengan bencana erupsi Gunung Semeru, pemakaian masker memiliki peran ganda, di samping memfilter abu vulkanik dan asap agar tidak masuk ke sistem pernafasan, juga sekaligus melindungi dari paparan virus COVID-19. Oleh karena itu, yang paling utama adalah ketersediaan dan akses terhadap masker dan diimbau minimal menggunakan masker standar N95 untuk respiratori. Berikut keterangan Hermawan Saputra selengkapnya. Cara terbaik kita untuk menghindari dan mengantisipasinya pertama adalah self-awareness, jadi bagaimana kesadaran diri yang utama. Nah, kalau kita kaitkan dengan erupsi Gunung Semeru misalnya, pemakaian masker itu memiliki peran ganda, itu di samping memfilter bagaimana agar abu vulkanik, zat asam, dan menghirup asap tidak masuk dan merusak sistem pernapasan, itu juga melindungi kita dari paparan COVID-19. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah ketersediaan dan akses terhadap masker. Kalau bisa, penggunaan masker standar minimal N95 untuk respiratori. Nah, ini yang berkaitan dengan situasi vulkanik Gunung Semeru dan juga adanya pandemi yang masih berlangsung. Hermawan menambahkan, untuk melakukan upaya rescue terhadap korban bencana alam, yang terpenting adalah memantau tempat pengungsian yang dimungkinkan terjadinya kerumunan. Di pengungsian tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang sifatnya berkerumun atau communal activity yang berpotensi menularkan COVID-19. Oleh karena itu, rekayasa tempat pengungsian atau tempat rescue harus memperhatikan kondisi yang ketat dalam physical distancing. Dalam pelaksanaan di lapangan, memang terjadi penurunan dalam kepatuhan protokol kesehatan, baik saat evakuasi korban dan di tempat pengungsian.
pengendalian, terutama dari aspek physical distancing dan mencuci tangan. Ia pun berharap kepada anggota rescue, relawan maupun BPBD untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan, membantu mempersiapkan masker untuk masyarakat yang kesulitan mengakses, sekaligus tetap mengimbau agar tidak ada kerapatan dan kerumunan di kala terjadinya bencana. Hermawan menilai saat ini pengawasan terhadap kerumunan dan menjaga jarak sudah mulai minim dan longgar. Padahal hal tersebut sangat penting dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19, apalagi dengan adanya varian baru Omicron yang sedang melanda dunia. Oleh karenanya, ia mengimbau untuk kembali mengkampanyekan prokes 3M dan vaksinasi untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Ya, baik Sobat Radio, demikian tadi telah kami sampaikan Suwarna, selintas warta untuk Anda, edisi hari ini, Selasa, 14 Desember 2021. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Saya Citrawati pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan acara kita lanjutkan kembali. Baru saja Anda dengarkan Suwarna. Terima kasih untuk perhatiannya.